Hai semuanya, cerita film ada di sini. Alur cerita kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari All of Us Are Dead, part ke-7. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Part 7 ini diperlihatkan dengan para siswa yang berlarian untuk mencari perlindungan di ruangan olahraga. Namun tiba-tiba, Namra, dengan keahlian pendengarannya, ia menghentikan mereka semua, dan mengatakan bahwa kalau ruangan ini terdapat begitu banyak zombie. Dan benar saja, saat kilat cahaya, mereka bisa melihat banyak para zombie dan yang siap memangsa mereka. Namra pun meminta semuanya untuk bersembunyi ke dalam sebuah ruangan penyimpanan, untuk menghindari para kejaran zombie. Sayangnya teman gendut Mi Jin yang terluka, membuatnya sangat tidak mampu untuk bangun, dan membawanya ke dalam. Oleh karena itulah, siswa gendut itu mengorbankan dirinya. Lalu, meminta Mi Jin untuk meninggalkannya dan pergi menyelamatkan dirinya sendiri. Agar Mi Jin, dan yang lainnya bisa masuk segera mungkin. Selain itu, rekan Hari yang terpisah berada di luar gedung olahraga, berusaha untuk menyelamatkan diri, dan berlari meninggalkan tempat itu. Beralih ke tempat karantina, di mana Komandan Jin dan para bawahannya memeriksa video yang ada di dalam laptop Pak Li. Di sana, Pak Li mengatakan kalau virus yang ia buat tidak bisa dihentikan, kecuali membunuh inang virus tersebut. Dengan kata lain, jika ingin menghentikan penyebaran virus zombie, maka semua zombie harus dibunuh. Malam pun berganti siang, di mana para siswa yang masih berada di ruangan penyimpanan, satu persatu mulai sadar dari tidur mereka. Saat itu, Su Hyok melihat Hari marah, karena Desu berusaha menggodanya. Hari pun mengejar Desu, sementara Desu menghindari Hari, dengan lemparan bolanya, dan berlindung di balik keranjang bola. Karena hal itu pun, membuat Su Hyok mendapatkan ide dengan memanfaatkan beberapa keranjang bola, untuk dijadikan tameng sebagai alat untuk melindungi diri dari para zombie. Ia berharap, dengan pertahanan itu, mereka nantinya bisa keluar dari sana dengan selamat dan aman. Saat mereka sedang menyusun keranjang bola, Chong San tidak sengaja menemukan sebungkus coklat, karena mereka tidak pernah makan selama berhari-hari. Tentu saja, semuanya tergiur dengan coklat tersebut. Alhasil, mereka pun memakan coklat itu secara bergiliran. Hingga saat gilirannya Desu, ia memakan semua sisa coklat, tanpa menyadari kalau John yang belum sempat kebagian. Hal itu pun membuat Desu merasa bersalah, dan langsung meminta maaf pada John Yang. Singkat cerita, mereka semua pun mulai memasang alat-alat pelindung dan mempersiapkan keranjang bola sebagai tameng. Barulah setelah itu, mereka keluar dari ruangan penyimpanan, dan bersiap melawan semua zombie. Meskipun sudah menyiapkan pertahanan yang kuat, lagi-lagi, zombie yang sangat banyak tentu saja membuat mereka sangat kesulitan untuk bergerak. Bahkan, beberapa zombie juga mulai naik ke atas keranjang dan berusaha menggigit mereka. Ketika seorang zombie mencoba menarik Mi Jin, John Yang pun, dengan sigap langsung menyelamatkannya. Namun sayangnya, hal itu malah membuat tangannya tergigit oleh zombie. John Yang yang menyadari hal itu, akhirnya memutuskan untuk keluar dari lingkaran dan menyingkirkan para zombie yang menyerang teman-temannya. Sebelum berubah menjadi zombie, ia juga membantu teman-temannya, untuk mendorong keranjang bola, agar teman-temannya semakin dekat ke pintu keluar. Dan akhirnya, John Yang pun berakhir menjadi zombie. Pada saat sampai di pintu keluar, mereka pun akhirnya menyadari bahwa ternyata pintu itu terkunci. Alhasil, Onjo berusaha sekuat tenaga dengan cara mendobrak pintu itu, sementara teman-teman lainnya mencoba mengulur waktu dengan melawan para zombie. Lalu pintu keluar itu tiba-tiba dibuka dari arah luar oleh ayah Onjo. Tak disangka, ayah Onjo datang di waktu yang tepat, sehingga ia bisa menyelamatkan Onjo dan teman-temannya. Setelah berhasil keluar dari ruangan olahraga, ayah Onjo memimpin mereka semua dengan menunjukkan jalan untuk keluar dari SMA Hyosan. Sayangnya saat itu, mereka ketahuan oleh para zombie sehingga mereka pun kabur ke dalam lapangan tenis.
Mereka semua terjebak, karena para zombie telah mengepung lapangan tersebut. Bahkan, jumlah zombie jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan pada akhirnya, para zombie mampu menjebol pintu lapangan tenis. Para zombie itu pun masuk ke dalam lapangan lalu menyerang Onjo dan yang lainnya. Kemudian, ayah Onjo pun melemparkan sebuah briket yang digunakan untuk memancing para zombie tersebut. Namun, hal itu masih saja belum cukup untuk memancing para zombie. Karena hal itulah, ayah Onjo pun meminta mereka semua untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia akan terus memancing para zombie untuk masuk. Setelah semua zombie masuk ke dalam lapangan tenis, ayah Onjo pun mengunci pintu lapangan. Setelah itu, meminta mereka semua untuk pergi menyelamatkan diri, sebelum para zombie kembali mengejarnya. Singkat cerita, Onjo dan teman-temannya sampai di sebuah proyek bangunan di dekat perbatasan. Lagi-lagi, dengan indera pendengaran Namra, ia pun lalu memberitahu bahwa ada banyak zombie pekerja di dalam ruangan itu, yang siap menyerang mereka semua. Oleh sebab itu, Namra dan yang lainnya pun segera berlari, dan bersembunyi di balik jendela bangunan. Di dalam tempat karantina, seorang perwakilan dari Bin mendesak Komandan Jin untuk segera cepat mengambil tindakan. Karena, penyebaran virus zombie di kota Hyosan sudah semakin parah, dan bahkan sudah mulai menyentuh area-area di perbatasan. Alhasil, Komandan Jin pun memutuskan akan membunuh semua zombie, dengan cara melakukan pengeboman di beberapa titik termasuk SMA Hyosan. Kembali pada Onjo dan teman-temannya yang masih bersembunyi di balik jendela. Saat itu, insting Namra sebagai zombie kembali muncul, dan ia sangat ingin menggigit Su Hyok yang berada di sampingnya. Namun lagi-lagi, Namra berhasil mengendalikan dirinya, dan memilih untuk menggigit tangannya sendiri. Su Hyok yang terbangun, dan melihat tingkah Namra langsung membantu menutup salah satu mata zombinya. Kemudian, dengan indera pendengaran sakti Namra, ia lalu mendengar pengumuman, di mana meminta para warga yang selamat untuk segera berlindung. Karena, pengeboman akan segera dimulai. Dan, part 7 pun selesai. Terima kasih banyak untuk semuanya. Karena udah nonton alur cerita kali ini. Jadi, jika kalian penasaran untuk part selanjutnya, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Bye.